Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Siapa itu? Kenapa? Oh iya ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang pola dan barisan bilangan. Ada yang masih ingat macam-macam barisan bilangan? Apa yang pertama? Silakan. Pola barisan bilangan segitiga. Ada lagi yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, pola barisan bilangan ganjil. Siapa lagi? Ya, pola barisan bilangan genap. Sudah 4. Nah, ini yang di belakang. Apa? Pola barisan bilangan persegi. Ada lagi? Pola barisan bilangan asli. Pola barisan bilangan asli. Ada lagi? Ya. Ya, pola bilangan segitiga Pascal. Ini tadi angkat tangan. Pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, itu dia tadi macam-macam barisan bilangan yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang ada yang masih ingat nggak apa saja contohnya? Misalnya yang pertama barisan bilangan asli. Barisan yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Apa saja? Angkat tangan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iya. Yang kedua, barisan bilangan genap. Apa saja? Ayo barengan, enggak apa-apa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, itu barisan bilangan genap. Yang ketiga, barisan bilangan ganjil. Apa aja contohnya? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Iya, dan seterusnya. Kalau barisan bilangan segitiga, apa aja contohnya? 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Iya. Lagi. Barisan bilangan persegi yang dikuadratkan. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Masya Allah, pinter-pinter sekali ya. Yang terakhir, barisan bilangan persegi panjang. Apa? 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Ya. Satu ibu tanya, siapa yang bisa? Barisan bilangan Fibonacci. Ayo. Yang bisa angkat tangan. Barisan bilangan Fibonacci. Apa contoh? Ya. 1, 1, 2, 3, 5. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, itu dia macam-macam barisan bilangan yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika sudah pernah dengar enggak? Belum pernah dengar ya? Iya. Sekarang kita akan belajar barisan aritmetika. Nanti Ibu kasih tahu apa itu barisan aritmetika ya. Jadi sebelum kita tahu apa itu barisan aritmetika, kita pelajari dulu apa sih manfaatnya belajar barisan aritmetika. Bentar Ibu slideshow ya. Ya.
Nah, ini yang tadi macam-macam barisan bilangan. Sekarang manfaat belajar barisan aritmatika. Lihat gambar apa ini? Sama apa? Stadion. Ini taksi Bluebird. Ada yang pernah naik nggak? Pernah. Rata-rata semua udah pernah ya? Hebat nih, Ibu nggak pernah naik taksi, Ibu. Ya. Ini Bluebird. Jadi kalau kalian naik taksi pertama kali duduk itu ada argonya ya. Ada argonya. Biasanya duduk pertama di sana 10.000 untuk 1 kilometer pertama. Kilometer kedua taksinya bayarnya nambahnya 5.000 misalnya ya. Berarti kalau setiap kilometer itu selalu bertambah 5.000 saja. Cuman kilometer pertama aja yang 10.000. Jadi misalnya kalau Ibu pergi nih ke Lombok Timur, kalau 1 kilo Ibu bayarnya berapa? 10.000. Kalau 2 kilo? 15. 3 kilo? 20. 4 kilo? 25. Kalau misalnya 200 kilo? Banyak ya? Susah ngitungnya? Susah, tapi matematika akan mempermudah hidup kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi sekarang kita akan cari gimana sih caranya menghitung bayar argo yang sekian ratus kilometer yang banyak itu dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Yang kedua ini ada gambar stadion, gedung pertunjukan. Kalau yang pernah nonton konser pasti tahu. Ada yang ikut nonton konser Blackpink kemarin? Kirain ikut nonton. Ada bling nggak di sini? Oh, ya ada bling. Iya, Ibu juga bling ya. Ya, ini contohnya. Ini kalau di stadion kemarin kan di Gelora Bung Karno ya. Kursinya itu bundar. Di depan itu kecil ya, mengerucut ke depan. Ke belakang nambah kursinya. Nah, kalau kursinya nambah dari setiap, misalnya baris pertama nih 8. Baris kedua nambah 4, berapa di belakang kursinya? 12. Baris ketiga? 16. Baris keempat? 20. Nah, ini nanti kalau kalian jadi promotor, tahu promotor enggak? Itu loh yang datangin artis dari luar negeri itu. Banyak uangnya itu, Nak. Ya, nanti kalau mau jadi promotor boleh ya. Jadi kalian bisa tahu menghabiskan biaya berapa sih untuk pengadaan kursi ini? Kenapa? Kalian bisa hitung berapa jumlah kursi yang kalian butuhkan jika membentuk barisan aritmatika dan terdapat misalnya 50 kursi di gedung itu, 50 baris kursi. Jadi bisa kalian hitung ya berapa banyak kursi yang dibutuhkan. Tapi itu nanti, ini bagiannya di deret juga ya, masuk ke deret ya. Sekarang selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, apa aja sih yang akan kita cari ya? Kita mau ngapain aja sih hari ini? Ini dia. Yang pertama kita akan menemukan rumus suku ke N. Ya, suku ke N barisan aritmatika. Yang kedua, kita akan menentukan suku ke N. Kalau sudah nemuin rumus nanti kita menentukan suku ke N-nya. Kita hitung, kita cari ya. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah terkait barisan aritmatika. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan aritmatika. Ini yang akan kita capai pada hari ini ya. Ya, sekarang untuk penilaiannya ada 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Kemampuan kalian memahami soal, mengerjakan soal, ya. Kognitifnya kayak gimana? Bisa nggak jawab soal? Ya, itu nanti untuk penilaian pengetahuan. Nanti ada uji kompetensinya. Ibu kasih buat kalian kerjakan di rumah, nanti ada Google Form. Yang sudah Ibu kirim di grup, ada ya? Ya. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Apa itu penilaian keterampilan?
penilaian keterampilan itu nanti kalian maju presentasi ke depan masing-masing kelompok. Kemarin Ibu udah bagi kelompok, nanti maju satu-satu per kelompok maju untuk dipresentasikan. Jadi bagaimana kemampuan kalian berkomunikasi, menyampaikan pendapat ya, terus menanggapi, bertanya, itu semua dinilai. Jangan diam aja ya. Ya, kalau diam nanti Ibu nggak mau nulis juga nilainya, diam Ibu nanti. Ya. Yang ketiga, penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Tanggung jawabnya. Ngerjain soal nggak? Bantu temennya ngerjain soal nggak? Apa cuman diam aja nontonin temennya ngerjain? Ya. Terus disiplinnya, tepat waktu nggak mengumpulkan tugas. Ya. Kemudian ada lagi bagaimana dia sikapnya dalam kerja kelompok, diskusinya aktif apa tidak. Itu semua nanti akan dinilai. Ada lembar observasinya ya. Nah, ini dia 3 hal yang akan Ibu nilai pada pertemuan kali ini ya. Ini kemarin kita sudah bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Silahkan diatur tempat duduknya. Duduk ke kelompoknya masing-masing, silakan. Ini taruh sini aja. Taruh sini aja. Zoom-nya kenapa itu Zoom? Ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dah. Sudah ya? Ya. Udah ya? Udah duduk semua? Sekarang ini karena kita mau belajar matematika 2 jam lamanya duduk ya. Pasti bosan nanti ya. Kita peregangan dulu. Ayo semua berdiri supaya nggak bosan, supaya nggak pegel badannya ya. Jadi ikutin instruksinya ya. Setiap liriknya diikuti sama gerakan tubuhnya. Perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan tangan. Didorongkan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Ayo, serempak. 1, 2, 3. Kanan tangan kiri mempunyai jari. direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, didorongkan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan tangan. Didorongkan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya, jadi sekarang kita akan belajar barisan aritmatika. Tapi sebelum itu kita tonton video dulu ya. Video masalah. Siapkan kertas, bolpen. Dicatat semua informasi yang ada di video. Yang diketahui apa? Yang ditanya apa? Masalahnya apa? Dia kenapa? Gitu ya. Bentar ya. Ibu. Ya. Silakan diperhatikan videonya. Dicatat ya.
Tinggal sekali. Ibu putar sekali lagi. Dicatat ya. Ya, itu dia videonya si Arsel. Videonya si Arsel. Kira-kira dia kenapa si Arsel? Pulang kampung kemana? Rumahnya di mana? Pekanbaru. Masalahnya apa? Dia mau pulang kok tinggal pulang aja. Ongkos taksinya nggak tahu ya? Emang berapa kilometer mau pergi? 15. Argo pertamanya berapa? 8.000. Penambahannya? 7.000. Ya, kalau 2 kilo berapa jadinya? 15.000. Dia perginya? Ada yang mau bantu Arsel? Gimana caranya? Ditambahin ya? Ditambahin semua? Ya. Kalau ditambahin semua, tapi kalau banyak kan susah ya. Kalau nambahin sampai 15 masih mampu lah ya. Masih bisa kita hitung tambah 7.000. Tambah 7.000, tambah lagi 7.000 itu masih mampu. Tapi kalau misalnya nanti banyak susah ya. Jadi sekarang kita akan bantu si Arsel menemukan harga taksinya dengan menggunakan konsep barisan aritmetika. Jadi sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu kasih sedikit pencerahan dulu ya. Ya. Supaya paham apa sih itu barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya itu tetap atau sama. Ya. Kuncinya di sini adalah selisihnya. Selisih antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya adalah tetap atau sama. Berdasarkan definisi ini, sekarang Ibu tanya, barisan yang pertama, apakah merupakan barisan aritmetika? Ada yang tahu apa alasannya? Silakan angkat tangan. Kenapa bukan barisan? Ya, kenapa? Jadi dari suku 1 dengan suku 2 itu penambahannya sama-sama 3. Suku kedua dengan suku 3 penambahannya juga sama-sama 3. Dan nah, suku ketiga dan suku keempat ya selisihnya 4. Jadinya tidak sama, jadinya bukan barisan. Iya, bukan barisan aritmetika. Tepuk tangan dong buat temannya. Ya. Bagaimana dengan yang kedua? Apakah merupakan barisan aritmetika? Kenapa? Selisihnya sama. Berapa selisihnya? 3 ya. Kalau yang ketiga, apakah merupakan barisan aritmetika? Kenapa bukan? Ada yang tahu alasannya? Silakan angkat tangan. Angkat tangan yang tahu alasannya? Ya, silakan. Selisihnya beda. Dari suku 1 ke suku 2 itu selisihnya 3. Heeh. Sedangkan suku 2 ke suku 3 itu selisihnya 5. Jadi selisihnya beda, bukan masuk ke barisan aritmetika. Iya, karena selisihnya berbeda. Tepuk tangan buat temannya dulu. Yang terakhir, apakah ini merupakan barisan aritmetika? Ya. Kenapa? Selisihnya sama. Berapa selisihnya? 5. Jadi dari suku pertama kedua ini nambah 5. Ini nambah? Ini nambah 5 semua. Tetap bedanya ya. Ya. Jadi apa sih itu barisan aritmetika? Sekarang Ibu kasih sedikit ini informasi ya.
Ini contoh barisan aritmatika. Ada 1, 4, 7, 8, 11, dan 14. Selisihnya berapa? 3. Ya, 3. Setiap suku selalu bertambah 3. Ini disebut sebagai beda. Beda namanya ya. 1 ini merupakan suku pertama, simbolnya U1, bisa juga pakai A ya. 4 ini adalah suku kedua, disebut U2. 7 adalah suku ketiga, disebut U3, dan seterusnya sampai misalnya barisannya enggak kita ketahui ada berapa, kita kasih nama M, berarti suku ke M. Inilah yang akan kita cari sekarang, UN. Rumusnya apa ya? Bagaimana cara mencarinya? Kalian cari sendiri ya, pakai LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok. Ini ada 5 kelompok ya, Ibu bagikan. Silakan ditulis nama sama anggota kelompoknya ya. Identitasnya jangan lupa. Kemudian dibaca petunjuknya ya. Dibaca petunjuknya. Silakan didiskusikan mulai dari permasalahan 1. Kalau sudah selesai permasalahan 1 baru lanjut ke permasalahan 2. Habis permasalahan 2 baru lanjut ke permasalahan 3 ya. Silakan nanti satu-satu maju ke depan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanya ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Ya. Ada yang mau nanya? Belum ada ya? Ya, kenapa? Ini dulu ya, dikerjakan tugas satunya, selesaikan dulu. Diisi, ini udah, ini diisi lagi U4, ini berapa isinya di sini. Kalau misalnya di sini U3, ini 3 kurang 1, U4 berarti di sini berapa? Ditaruh ya. Iya. Berarti kalau di sini N berarti ini apa? N. Hah? N kurang 1. Iya, nanti ketemu rumusnya ya. Ini dulu diisi, kalau sudah baru kalian selesaikan permasalahan kedua ya. Sama-sama. Isi di sana, enggak apa-apa, isi di sana. Isi di sana ya. Udah? Ya. Ya. Berapa di sana kira-kira? 4 Iya. Kenapa 4? Karena suku keempat dicari. Ah iya. Berarti itu apa? Iya. N1 berarti. Temu rumusnya ya? Ya. Iya. Ada yang sudah ketemu rumusnya? Yang nomor 1? Ya, 2 kelompok sudah ketemu. Gimana yang lain? Kalau sudah ketemu rumusnya, lanjut selesaikan permasalahan 1 ya. Permasalahan satunya diselesaikan. Ya, benar.
Di sini apa ini? Ini kan B, 3 itu B. Berarti sini? B, ya B tambah B. Ini? B tambah B. Ya, ini? Ya. Sebanyak, bukan sebanyak-banyaknya, sebanyak, enggak, kalau ini 10 berarti sebanyak 9 B-nya ya. Udah sampai mana? Oh iya. Ini sudah? Sudah selesai permasalahan 1? Udah. Ya. Kalau sudah lanjut ke permasalahan 2. Yang permasalahan 2 itu permasalahannya si Arsel ya. Yang kita tonton tadi di awal. Nah, kalian bantulah si Arsel sekarang. Ya. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Hidup, hidup, hidup. Lihat hidup. Zoomnya hidup. Ada yang susah? Belum ya. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang susah enggak? Ya. Argo? Ada yang tahu apa itu argo? Argo itu tarif taksi itu. Itu kalau kalian duduk ada di depan itu papan harga itu. Itu nama argo ya. Ya. Kenapa? Kalau Grab nggak ada argonya ya, sudah tahu harganya langsung ya. Sudah, permasalahan 1 sudah. Ya, lanjut ke permasalahan 2. Putri Duyung itu. Ya? Belum Ibu. Itu permasalahan berapa? 3, Masya Allah. Sudah jadi? Sudah sampai mana? Ya, lanjut ke tugas 2. Kalau sudah selesai tugas 1, lanjut ke tugas 2 ya, permasalahannya si Arsel. Silakan. Apa gerak itu? Sudah. Oh iya, tunggu temennya yang lain dulu ya. Sudah? Suaranya. Dah?
Udah sampai mana? Tugas 3, ya. Tugas 2, udah belum? Ya, ada masalah? Ya, lanjut ke tugas 3 ya. Silakan, jangan lupa ditulis diketahuinya apa ya. Yang ditanya apa? Jadi bedanya itu yang 200 ini ya Ibu ya? Iya, bener. 200 itu bedanya karena dia akan selalu bertambah 200 ya. Sama-sama, Nak. Sudah? Oh iya, tunggu yang lain ya. Tunggu kelompok lain masih mengerjakan. Dah? Ini udah? Nyanyi. Nyanyi. Nggak kedengeran suaranya. Ya Allah. Masuk suaranya ini. Ini udah? Udah sampai tugas berapa? Udah selesai sampai tugas 3. Oh iya. Ini udah belum? Iya. Ya, bagus ya. Ya. Nggak apa-apa, tulis saja. Yang hadir di sini aja ditulis nama anggota kelompoknya. Sudah? Oh iya. Tunggu ya, yang lain belum selesai. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan dikerjakan. 5 menit lagi waktunya, baru kita presentasikan ke depan ya. Ibu nggak bisa lewat. Itu hidup. Nak, permisi. Permisi sayang, Ibu lewat. Sayang, permisi, mau lewat dulu. Ya. Ya. Udah ini, udah. Tugas 3 udah. Itu hidup ya. Goyang. Kenapa goyang ya? Sudah semua? Udah. Tugas 1, 2, 3, apakah sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikannya. Jadi setiap kelompok siapkan siapa yang akan maju, silakan didiskusikan dulu siapa yang akan maju. Yang maju nanti 2 atau 3 orang aja. Ya, boleh. Silakan ditunjuk dulu, didiskusikan siapa yang akan maju dan mempresentasikan di depan. Ditunjuk dulu biar nggak saling tunjuk ya. 2 apa 3? 3 orang boleh ya? Ditunjuk langsung. Nanti sampai kelompok 4 masing-masing.
Sudah ditunjuk? Oh, belum. Oh, iya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya, siapa yang akan maju kelompok 1 nanti nih? Siapa yang enggak, Ibu nanya. Siapa yang akan maju? Ya, 2 orang ya. Kelompok 2. Siapa yang maju? Ya, ini 2 orang. Kelompok 3. Ya. Sudah ya. Kelompok 4 sudah fix. Siapa yang maju? Mana kelompok 4? Oh ya. Siapa yang maju? Berdua. Kelompok 5? Siapa yang maju? Ya, nanti kelompok 5 di kesimpulannya aja ya. Rumusnya apa? Nomor 1 ketemunya berapa, 2 ya. Kan ada 3 tugas ya. Ya. Sekarang silakan kelompok 1 maju untuk presentasikan di depan. Ayo, silakan. Semuanya siapkan bolpen. Jangan lupa ditanggapi ya, temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacain soalnya ya. Permasalahan 1 ya, dibacain. Oke, dari permasalahan 1-nya, diketahui Pak Bujang sedang panen buah sawit dijual di pabrik. Setiap 10 hari sekali, Pak Bujang pergi ke kebun untuk panen sawit yang sudah matang. Pengambilan pertama, Pak Bujang membawa 2 ton buah sawit. Pada pengambilan kedua, Pak Bujang membawa 5 ton sawit. Pada pengambilan ketiga, Pak Bujang membawa 8 ton sawit dan begitu seterusnya. Jika kenaikan buah sawit berlangsung tetap, dapatkah kamu menentukan berapa panen buah sawit yang diperoleh Pak Bujang pada saat panen ke-10? Penyelesaiannya satunya 2. Jadi di sini U2-nya 5, U3-nya 8, U4-nya 11, U10-nya 29. Kita dapat U3 itu 8 dari 2 tambah 3 tambah 3. U4-nya 11 dari 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Terus U10-nya 29, 2 tambah 3 sebanyak 9 kali. Ya. Rumus dari Yang besar suaranya sayang biar didengar semua. ketiga yang kita dapat 8 tuh diambil dari rumus A plus B plus B. Terus yang U4-nya 11, A plus B sebanyak 3 kali. Terus yang rumus yang U10 dapat 29, rumusnya A plus B sebanyak 9 kali. Ya. Selanjutnya, rumus UKN barisan tersebut dapat dituliskan seperti berikut. U1-nya bisa disimpulkan dengan A. Maka U2 sama dengan A plus B atau sama dengan A plus 2 min 1 kali B. U3 sama dengan A plus 2B sama dengan A plus 3 min 1 kali B. U4 sama dengan A plus 3B sama dengan A plus 4 min 1 kali B. Maka UN dapat kita rumuskan sebagai UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kemudian ada yang ditanggapi? Gimana kelompok lain? Apakah sudah sama jawabannya? Tidak ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Atau tidak ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya sudah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kelompok 2, mana kelompok 2? Oh iya, silakan maju 2 orang. Soalnya dibacakan ya. Suaranya yang besar biar didengar sama temennya yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya hasil dari diskusi kelompok A dan kelompok B. Silakan dibacakan. Dari permasalahan tersebut diketahui suku pertamanya itu 2, suku keduanya itu 5, dan ditanyakan suku ketiga dan suku ke-10. Beda antara 2 sampai 5 itu 3, jadi suku ketiganya itu 7. Untuk mencari beda, rumusnya suku ketiga dikurangi suku kedua, berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Sekarang Ya. yang ditanya banyak panen sawit pada panen ke-10. Untuk mencarinya kita memakai rumus barisan aritmatika. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Berarti UN diganti sama dengan U10. U10 sama dengan 2 plus 10 min 1 dikali bedanya. Tadi bedanya itu 10 dikurang 1 itu 9 dikali 2 18. Jadi 2 ditambah 18 sama dengan 20. Jadi panen sawit yang dibawa pulang Pak Idam pada panen ke-10 adalah 20. Mungkin ada yang berbeda pendapat? Gimana yang lain? Apakah sudah beda? Kok bisa beda? Coba angkat tangan yang bisa yang mau menanggapi kenapa bisa beda. Oh iya, silakan. Kenapa? Tadi pas saya lihat mungkin bedanya itu di selisihnya. Selisihnya, ya. Jadi di selisihnya itu kan suku ketiga dikurangin suku kedua itu sebenarnya 8 dikurang 5 itu hasilnya 3. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya semuanya itu dikali 3 itu pasti hasilnya bakal 29. Ya, berarti ada kurang teliti kayaknya ya. Tadi kelompok 2 kurang teliti. Di awal benar ya? U8-nya U3-nya berapa? 8 tadi ya. Ya, di awal benar. Tapi pas di akhir, di tengah kayaknya pas dikurangi itu jadi 7 kurang 5. Nah, kayak kurang fokus ya. Ya, enggak apa-apa ya. Gimana yang lain? Berapa hasilnya? Oh ya, nanti aja ya. Nanti kelompok yang lain yang beda hasilnya yang melanjutkan ke depan. Silakan. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 3 karena permasalahan satunya agak keliru, lanjutkan permasalahan satunya ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 permasalahan 1. Ayo. Kelompok 4 berarti permasalahan 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperbaiki kesalahan dari kelompok 2. Jadi yang diketahui itu kan benar kalian berdua. Sedangkan keduanya itu 5 dan ketiganya itu 8 karena dari 2 ke 5 itu kan selisihnya 3. Sedangkan dari anak ketiga itu kan selisihnya itu selalu sama jadi dapat itu 8. Nah, yang ditanyakan itu 10. Cara menjawabnya itu dari dulu bedanya itu U3 dikurangi U2 itu 8 dan 5 harus ada 3. Ya. Jadi cara penjelasannya Suaranya yang besar sayang biar kedengaran. jadi cara penjelasannya menggunakan pakai itu Ayo diperhatikan temennya ya. 10 sama dengan 2 plus 10 kali 3. 10 sama dengan 2 plus 9 kali 3. 9 kali 3 hasilnya 20. Jadi 5 plus 20 sama dengan 29. Gimana? Benar nggak 29? Sama semua? Sama. Iya. Sekian dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi
sudah dibenarkan sama diperbaiki sama kelompok 3 ya. Jadi harus teliti ya. Ya. Kelompok 4 silahkan maju ke depan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacain soalnya ya. Ini soalnya adalah Akil merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Liburan semester ini, dia berencana pulang ke rumah orang tuanya di Bandar. Sampainya di Bandara Sultan Syarif Beliau, Akil bersama taksi bandara menuju rumah orang tuanya. Jarak Bandara Sultan Syarif ke rumah orang tuanya 12 km. Kita bersama itu taksi 8.000 untuk kilometer pertama, kemudian bertambah 7.000 untuk 1 kilometer selanjutnya. Ongkos taksi yang harus dibayarkan adalah Nanya. Ya, terserah apa aja. Tanya ke teman. Pertama diketahui 8.000. Atau tambahan untuk 1 kilometernya 7.000. Apa aja? Tanya. Tapi cara menjawabnya itu menggunakan rumus yang seperti awal itu, yaitu awal ditambah dengan 1 dikali B, beda. Jadi penyelesaiannya 10 dari 15 adalah 8 ditambah 15 kurang 1 dikali 7. Teman-teman, 8 ditambah 14 kali 7. Teman-teman, 18 plus 98.000. Hasilnya kita temukan 106.000. Ya. Ini permasalahan kedua. Ketemunya berapa? 106.000. Ini permasalahannya si Arsel yang di video tadi ya. Yang di video. Gimana yang lain? Ada yang berbeda nggak? Atau sama semua jawabannya? Sama. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Semua sama. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kelompok kelompok terakhir, kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kami menyelesaikan permasalahan pada tugas. Soalnya dibacakan. Jika suatu pabrik memiliki produktivitas tinggi dengan kemampuan produksi 1.000 alat di tahun pertamanya, serta dapat menaikkan nilai produksi tersebut sebesar 200 alat di tahun selanjutnya. Lalu berapa banyak produksi alat pada tahun ke-12? Jadi pada soal tersebut diketahui bahwa U1-nya atau A-nya itu 1.000 alat. Dan bedanya itu 200 alat. Yang ditanya itu produksi alat pada tahun ke-12-nya. Jadi yang ditanya itu suku ke-12-nya. Jadi kita pakai rumus yang tadi yang A, yaitu suku pertama ditambah dengan N dikurangi 1 dikali dengan bedanya. Jadi 100 ditambah 1000 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 200. Jadi 12 dikurangi 1 sama dengan 11. 11 dikali 200 sama dengan 2200 ditambah dengan 1000 jadinya 3200. Jadi banyak alat pada produksi tahun ke-12 adalah 3200 alat. Ya. Gimana? Ada yang mau menanggapi enggak? Apakah sama semua jawabannya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Tanya. N itu apa sih? Kan A plus N min 1 kali B. N-nya itu apa maksudnya? N itu suku yang belum diketahui jumlahnya. Yang ditanya. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Oh iya. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ya, itu dia tadi ya. Semua kelompok sudah maju, alhamdulillah. Benar semua ya. Walaupun tadi ada yang keliru sedikit. Jadi kalau kita ngerjain itu harus teliti ya. Jadi tadi ada yang mau nanya dulu sebelum kita akhiri, silakan ada yang mau nanya. Ya, satu-satu ya. Ini kelompok berapa? 4, namanya Nadia. Silakan Nadia. Apa sih bedanya barisan dengan deret? Ya, apa sih bedanya barisan dengan deret? Bagus ya pertanyaannya. Berarti baca dulu di rumah ini kayaknya ya. Ibu kan belum jelasin deret, udah nanya deret ya. Berarti udah baca-baca dulu di rumah. Apa sih perbedaannya barisan dengan deret? Jadi barisan itu adalah sederet barisan atau bilangan, barisan aritmatika yang memiliki selisih atau beda yang sama antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Jadi bedanya sama, beda ini selisihnya ya. Misalnya kalau yang suku pertamanya 5, suku keduanya 8, nambah 3. Suku berikutnya nambah 3 lagi. Nah, itu barisan aritmatika. Kalau deret aritmatika itu adalah jumlah dari seluruh barisan aritmatika itu. Jadi misalnya barisannya ada 10 nih. 2 tambah 3 5 tambah 3 8 tambah 3 11 tambah 3 lagi. Iya, dan seterusnya sampai suku yang ke 10. Itu dijumlahin. Nah, itulah yang disebut deret aritmatika. Paham? Ya. Sama-sama nak. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ya. Kan dari tadi bedanya itu ditambah-tambah terus kan guru? Iya, ditambah terus ya. Kalau dikali tuh bisa? Kira-kira dikali bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi bukan barisan aritmatika. Ada juga barisan yang dari suku pertama ke suku kedua, ke suku ketiga itu dikali. Kalau pengalinya tetap, misalnya dikali 2, kali 2 lagi, kali 2, itu disebut barisan geometri ya. Nanti habis barisan aritmatika kita belajar deretnya, deret aritmatika. Baru kita belajar barisan geometri ya. Boleh dikali tapi bukan barisan aritmatika. Kalau aritmatika khusus di iya kayak gitu, selisihnya itu sama ya, dikurangi ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ya, Bedanya itu selalu bernilai positif? nah, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu. Apakah beda selalu bernilai positif? Dari tadi kita ngejumlah-jumlahin terus ya. Dari suku ke 1, ke suku ke 2, ke suku ketiga. Oh, ini tambah 2, ini tambah 2, tambah 2. Ini tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kira-kira ini Ibu tanya sekarang, boleh nggak dikurangi? Misalnya suku pertamanya 10. Suku keduanya Ibu kurang 2 jadi 8. Berikutnya Ibu kurang 2 lagi jadi 6. Boleh nggak begitu? Kenapa? Yuk. Kenapa? Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Angkat tangan. Ya. Karena dia tetap memiliki beda yang sama. Nilainya negatif. Nah, walaupun nilai negatif, bedanya Tapi dia tetap memiliki beda yang sama dari antar suku. luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Kata kuncinya adalah selisihnya. Selisihnya sama, ya. Jadi kalau dikurangi itu hasilnya sama. Ini dikurangi walaupun hasilnya negatif, misalnya negatif 2. Misalnya suku pertamanya 10, suku keduanya 8. Suku kedua kurangi suku pertama berapa? 8 kurang 10. Min 2 atau negatif 2. Itu bedanya negatif. Boleh, ya. Tapi tetap besok nanti kurang 2 lagi, kurang 2 lagi. Begitu ya, begitu seringnya. Jadi boleh. Barisan aritmatika tidak hanya ditambah aja, tetapi bisa juga dikurang. Dari tadi Ibu ngasih contohnya ditambah terus ya, nggak ada yang dikurang. Ya. Sekarang ada yang mau bertanya lagi, silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Ada lagi? Udah?
Ya, enggak ada ya. Sudah tidak ada pertanyaan, sekarang giliran Ibu yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, sekarang Ibu yang nanya. Sebutkan Ibu satu contoh pemanfaatan barisan aritmetika selain dari taksi sama apa tadi? Stadion. Silakan. Angkat tangan. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Pola anyaman. Pola anyaman. Kayak gimana? Misalnya kalau dia bintang, terus ini bulan bisa juga bintang lagi. Jadi kan kita harus tahu barisan aritmatikanya gimana. Kita bisa bentuk rumusnya. Selisih bintang, bulan, sininya apa lagi? Bisa jadi bumi kan gitu. Hah, bumi? Anyamannya, terus ini bintang lagi. Bulan, bumi. Bedanya apa? Bedanya Ya, selisihnya apa kira-kira? Nah, mungkin bisa termasuk dalam suatu barisan ya, membentuk pola tertentu tetapi bukan barisan aritmatika ya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ya, ini dulu ya, ini dulu. ada barisan kursi pertama itu jumlahnya 25. Heeh. Kedua tuh pertama 3. Ya. Oh iya, boleh juga ya. Kursi dalam aula, boleh. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ayo, Bu Guru, piramid termasuk? piramid termasuk enggak? Termasuk barisan aritmatika? Ya, kalau misalnya susunan batu-batu yang menyusun piramid, misalnya dari puncaknya ini satu batu, di bawahnya berapa batu? 3 batu, bawahnya 5 batu, bawahnya lagi 7 batu, boleh. Itu juga termasuk, luar biasa ya. Piramid, boleh. Susunan batu dalam piramid membentuk barisan aritmatika. Ada lagi? Pintar-pintar ya anak ibu ya. Sudah ada ya? Ya, berarti sekarang ibu kasih penguatan dulu sebelum kita akhiri ya. Jadi aritmatika, ini rumusnya ibu slideshow dulu ya. Ya, ini dia. Ya. Jadi ini rumus yang sudah kita cari tadi, ya. Cari sama-sama. Ketemu kan yang ini tadi ya? Ketemu rumusnya, ya. Jadi kita nggak asal apa sih rumus barisan A tambah N min 1 kali B, Bu? Dari mana? Nggak tahu, Bu. Pokoknya itu sudah rumusnya. Ya, jangan begitu ya. Jadi kita harus bisa menurunkan rumusnya dari mana sih asalnya, ya. Sekarang lihat. Jadi U1 ini bisa disebut juga sebagai A, U2 ini sebagai A plus B, U3 ini sebagai A plus 2B, kemudian U4-nya A plus 3B. Otomatis suku ke N-nya adalah A plus N min 1 dikali beda. Jadi ketemu rumus suku ke N-nya A plus N min 1 beda dengan A adalah suku pertama. Enggak harus U1 ya. Boleh juga pakai A ya. Terus B itu adalah beda atau selisihnya. Bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif ya. Jadi apa saja yang sudah kita peroleh hari ini? Yang pertama tadi apa? Kita sudah yang pertama terlebih dahulu tadi mengidentifikasi barisan aritmatika. Apa itu mengidentifikasi? Membedakan mana yang barisan aritmatika dan mana yang bukan. Itu sudah tadi ya. Ya, tujuan pertama kita sudah tercapai. Yang kedua apa tadi? Kita ngapain? Mencari rumusnya, menemukan rumusnya. Sudah ketemu belum? Sudah. Jadi apa rumusnya? Beda. Iya, itu. 2 tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Yang ketiga apa? Iya, mencari suku ke N. Kita menghitungnya. Tadi di permasalahan 1, 2, 3 kita sudah bisa hitung sendiri ya. Iya, bisa itu. Jadi 3 sudah. Kemudian yang keempat,
menyelesaikan masalah. Tadi masalahnya si siapa? Arcel, ya opa-opa Korea itu ya. Ya. Si Arcel, masalahnya si Arcel. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah terpenuhi semua. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan. Untuk dinilai silakan kumpulkan LKPD-nya. Mana lagi? Sudah semua ngumpulin LKPD-nya? Iya. Boleh. Jangan rame-rame ya. Ini kursi siapa ini? Ini kursinya nih belakangnya sayang. Ya. Udah capek ya belajar 2 jam. Kita peregangan lagi ya. Kita peregangan dulu. Oh iya. Siapa lagi yang belum mengumpulkan LKPD-nya? Silakan berdiri, jangan menutup kamera. Kita peregangan dulu ya sebelum kita akhiri. Chicken dance. Ulang dari awal dulu ya. Siap. Ayo ikutin. Tahan dulu ulang. Ayo semangat. Bentar.
Teriak Jahir ya. Yeay. Ya, itu dia tadi ya. Kita tadi sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum Ibu akhiri, ingat ada tugas di rumahnya nanti ya. Tugasnya itu mengerjakan uji kompetensi. Sekarang kita bermain game terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan keluarkan HP-nya. Buka menti.com. Ini Ibu lihat kan, menti.com. Nah, menti.com. Yang menang, ingat jawaban benar ya. Jawaban benar, nanti yang menang itu dapat pulsa 20.000 dari Ibu. Mau nggak? Kirain nggak mau. Beneran ini Ibu gak bohong ini ya. Ya silakan buka menti.com. Udah belum? Ntar Ibu slideshow dulu. Udah muncul belum? Ya, sudah semua buka menti.com? Sudah ya? Ya. Apa? Ya, silakan buka menti.com. Kodenya belum muncul ya? Kok lama ini ya? Tadi dulu sabar ya. Ya, silakan kodenya 87692874. Silakan masukkan kodenya. Kasih namanya ya. Nah itu tuh, ada Casper udah masuk. Ya. Dah. Ada Sinterklas. 20 orang udah masuk. 21. Udah semua masuk ini? Nama kalian sendiri. Nanti kalau pakai nama temennya, kalau kalian menang temennya yang dapat. Udah 23 player. Sudah? Belum. Cepat. Sudah? 22 ini. Kodenya 87692874. Enggak tahu. Sudah ya? Ibu mulai? Mulai? Udah semua belum? Siapa yang belum? Ini baru 22 player, berarti 8 orang belum masuk. Ini udah. Ya, kita udah semua ini ya. Ini baru 23. Harusnya 30. 7 orang kemana? Kenapa? Gak ada kota? Oh iya, pakai kota Ibu boleh nak? Masuk pakai kota. Ya. Silakan siapkan kertas sama bolpen biar nggak capek nyari kertas sama bolpen.
Ya, rekam. Udah siap kertas sama bolpennya? Ya, udah ya? Kita sudah belum? Hei, lama. Ya, pertanyaan pertama. Waktunya 30 detik. Selis. Ini. Pada lihat. Ini di zoom. Silakan dijawab pelan-pelan asal benar ya, dijawabnya pelan-pelan asal benar. Waktu habis. Iya. 16 orang menjawab benar. Ya, ada 2 orang salah sama 5. Siapakah yang mendapatkan nilai tertinggi di antara 16 orang ini? Penasaran ya? Tadi dulu ya, kita lihat dulu. Iya, Marsha Novalia Putri. Yang kedua siapa? Jawa, beda tipis. Jawa kejar ya, mana Jawa? Ya, beda tipis Jawa. Ini juga bisa ngejar nih. Vika, 910, beda tipis ya. Lanjut. Siap. Udah siap semua? Pertanyaan kedua, waktunya 30 detik. Yang jawab benar dan cepat dapat skor tertinggi. Ya, tapi jangan sampai salah, ini penilaian juga. Ya, kelihatan nanti siapa yang jawab benar, siapa yang jawab salah ya. Ya, silakan. Waktunya 30 detik dari sekarang. Dijawab. Videoin yang lagi buka Mentimeter di HP-nya. Yang di HP-nya. Udah. Wih. Ya. Siapa ini yang jawab ini? 14 orang. Yang jawab benar 14 orang. Ini sisanya salah. Kok bisa? Kenapa? Ibu tanya dulu. Kenapa? Di 34-nya. Kenapa? Itu kan 33 sama 34. Ah. Saya baru ngeh. Oh iya, kurang teliti ya. Lihat 33 sama 34, katanya kurang teliti. Sengaja ibunya. Ibu sengaja di setiap pilihan itu taruh pengecoh. Jadi harus teliti kalian ya. Biasaan kalau ada soal pilihan ganda, ibu pasti taruh pengecoh di sana. Ada aja mikir, ini udah ketemu ini jawabannya, langsung klik ya. Ya, jadi harus lihat sampai akhir. Baru dikasih pengecoh 1 doang. Ya, kita lihat siapakah yang tertinggi. Vika. Vika mana Vika? Udah menyusul Vika. Ini beda tipis ya. Siapa nih? Tiffany. Ya. Tiffany, kejar Tiffany. Mana Tiffany? Ya, siap Tiffany. 1 soal. Oret.
kertas sama bolpennya ya. Disiapkan. Udah siap? Tunggu kumpul dulu. Sudah semua. Ingat, yang cepat, kalau cepat dan benar langsung cepat, tinggi nilainya ya. Apalagi 1 detik sudah benar, langsung tinggi dan nilainya. Ini waktunya lumayan lama, 35 detik. Silakan. Waktunya lumayan lama ya, 35 detik. Ini beruang apa yuk? Beruang kutub. Kirain sudah nggak ada yang terkaca. Siapa ini? Ayo ngaku ayo. Siapa? Kenapa kok bisa keliru? Nggak sempat ngitung? 35 detik. Ya, ini 16 orang menjawab benar, 3 orang salah, ya, sama 2 lagi. Ya, 5 jadinya, kan 3 sama 2, ya. Kita lihat siapakah juaranya. Nanti WA Ibu ya. Ibu, ini nomor HP-ku, Bu. Ya. Atau nanti habis belajar, Ibu jangan lupa, Bu, ini nomor saya gitu ya. Ayo Vika. Kencang sekali ngitungnya Vika. Siapa juaranya? Iya, luar biasa. Yang lain juga sudah hebat ya. Sudah banyak yang betul ya. Ya, Vika nanti kita berurusan di belakangnya Vika ya. Ya, itu dia tadi. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Senang nggak belajarnya? Paham nggak? Senang nggak sama media yang Ibu pakai? Paling senang yang mana? Oh ya, nanti dicoba lagi di rumah ya, bisa pakai main-main ya. Ingat, minggu depannya lagi kita akan belajar tentang deretnya ya, deret aritmatikanya. Terus untuk tugasnya di rumah sudah Ibu kirim, ada LKPD sama uji kompetensi. LKPD-nya buka live worksheet. Ada linknya Ibu sudah kirim. Itu dibuka dan dikerjakan di rumah. Yang kedua ada uji kompetensi di Google Form. Ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Soalnya pilihan ganda. Itu dikerjakan di rumah. Jangan sampai lupa ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Ya sudah, kalau gitu tar dulu Ibu tutup dulu ya slideshow-nya. Lihat ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Ketua kelas mana? Ketua kelas mana? Ya, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikra. Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.